permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini. Yang pertama, kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung, dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudari Lisa. Halo semuanya. Halo teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin dijelasin aja. Dijelasin aja Kak. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa Kak? Awal kejadian? 2021 di bulan Mei. Mungkin bisa bercerita aja dulu Iya. sambil biar kita dengerin, nanti baru kita bertanya. Iya. Setelahnya itu Dari bulan Mei, lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya, gitu saat itu di Windam Palembang tepatnya, gitu. setelahnya Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Ya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah aneh. ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram sudah tidak ada, dan itu by phone. Lisa, biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu, Lisa bisa jelaskan itu kapan, kemudian Lisa berhubungan dengan RK itu sejak kapan, dan kemudian lanjut di Palembang itu berapa lama, dan akhirnya hamil. Iya, biar kita detail gitu. Runtutin aja Kak. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu, dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Mbak Lisa, bagaimana bisa yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa meyakinkan ke masyarakat? Karena bapak itu sangat protek, dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan
laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong, Kak. Pasti ada bukti dong, Kak, kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK. Selain tadi katanya udah kehapus. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi maksudnya ya. Sudah tidak lagi itu sejak kapan? Sudah tidak lagi itu sejak kapan kan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya secara berkala itu, secara berkala. Berapa juta kak mungkin? Lisa, Berapa, Pak? Pak, biasanya dikasih bulan berapa, Pak? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar secara kenapa dari awal, Pak? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskannya. Alisa, kita perlu tahu dengar waktu pada saat Lisa konfirmasi ke RK bahwa Lisa hamil, apakah RK begitu langsung yakin bahwa itu memang benih dari Kan dia? saya telepon di shock. Hah? Katanya gitu kan. Sebentar yang 5 menit lagi akan telepon. Dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang, Lisa ini kan masih muda. Lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Mbak, sekarang Mbak tidaknya gimana? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jual berapa, Mbak? Sekitar 100. Jadi pada saat Kurang lebih ya. Saya lupa. Sekarang yang Mbak inginkan itu apa, Mbak? Pada LK itu, Mbak? Tuntutan Mbak kepada LK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa? Menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Mbak Lisa selama ini dapat fasilitas apa yang diberikan kepada Mbak Lisa? Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya berikan mobil gitu. mobilnya mobil apa, Pak? Mobil apa, Pak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Brio biasa. Kalisa, mungkin aku ingin bertanya kenapa alasan Kalisa mau bersama Akang? Karena kan Akang tahu ya punya pasangan gitu. Saya ini udah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi hati saya luluh saat itu. Walaupun Mbak Lisa tahu saat itu ya kondisinya kan PRK sudah berkeluarga ya Mbak. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk dapat ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan PRK gitu. Boleh disebut pertama pertemuannya, Mbak, tanggal berapa, tahun berapa, Mbak? Juni, di bulan Juni di tanggal 2 Tahun? di Palembang 2021. Kita tahu hamilnya itu kapan? Setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan itu? Sekitar 3 minggu kemudian. Berarti Juni, bukan Mei hamilnya? Juni. Mbak Lisa emang Juni Juli, sorry ya. Mbak Lisa untuk konfirmasi lagi anaknya apakah memang benar lahir secara prematur? Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh menggugurkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu harus seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, saya tidak menggugurkan. Jadi uangnya akang kasih ini saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis saat itu, lagi kontraksi palsu, lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya, Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri, saya tahu. namun tetap menjalani. Iya.
Lisa, apakah saat itu kita mengajak kamu untuk melakukan tes DNA untuk memastikan anak itu? Untuk saat ini belum ada. Enggak saat itu. Saat itu enggak. Enggak, dia jadi terima aja. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan, dan saya nggak mau. Karena ini kan hujatan dari pada kamu semua ya. Kamu menanggulinya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Kamu lari ke psikolog kan? Depresinya atau seperti apa mungkin? Mbak Lisa, setelah akhirnya mengetahui Sebentar, tim media bentar, ini buat sosok tadi. Mungkin tim media bingung ya, karena kocak-kocak nih ya. Iya. Sebentar, ini aja deh. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu bisa ya. Dia agak shock karena Saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mendm saya sendiri ke Instagram. Mungkin atas dasar apa itu Pak RK mau menyuruh Kak Lisa untuk membuat video shoot itu atas dasar Oh, apa? mungkin itu fetishnya, saya nggak tahu. Isi DM-nya apa kak? Kalau boleh tahu yang pertama kali. Isi DM Instagramnya apa yang Pak RK kirim pertama kali? Langsung video call dan saya kaget, hah? Gitu. Oh, ini Pak RK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan suruhan RK? Ya karena diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Kalisa, Tapi soal penampilan kamu kan ini banyak kayak kaget mungkin termasuk Gemuk. ya. Gemuk, Nah ini ya. mungkin bisa ceritain emang karena itu kan pernah statement karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Ya, kenapa mungkin berbeda dengan Nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya rela kehilangan badan saya, ya, body saya yang bagus, ya, kehilangan pekerjaan saya. Yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. setelah apa dalam hubungan kamu, Mbak, hubungan kamu dengan RK apakah ada deal atau perjanjian yang kalian buat sendiri atau seperti apa? Perjanjian yang seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Kak, kan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang mendm duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. AA itu terlalu banyak bohong, Bisa minta tanggung jawabnya. fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Maaf kalau saya emosi. Bisa tanggung jawabnya Di apa? antaranya apa yang kamu sebutkan kalau eta tersinggung di antaranya? Nanti ya. Iya. Enggak, sampaikan aja supaya jelas gitu. Iya, apa? Di antaranya apa? Iya, silakan Lisa. Saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya, karena terlalu banyak difitnah. Kalisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Kalisa nggak? Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. Kalisa mungkin sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun belum ada komunikasi sama. Tidak ada. Kalisa emang bener nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK dan Betul. untuk mengaku hal? Betul. Bentuk Boleh ancamannya diceritain seperti seperti apa? apa? Kalisa mau diceritakan itu kronologinya sampai kamu dapat ancaman untuk mengaku halu dan ditawarin sejumlah uang itu seperti apa mungkin kronologinya? Biar kuasa hukum saya yang bilang. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Kalisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, sebentar gini ya. Tadi kan udah belum dijelaskan ya untuk kronologis USG. Ya, bisa. Belum. Oke teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Mantap ya. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksud bukan disandra ya, disita sama si AA ini. Gitu. Lalu dia maunya ke di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau. Saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading gitu. Takut saya.
bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeks-nya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Begitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG. Karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada, Kak? Hanya melalui ajudan? Dari yang kamu dinyatakan positif sampai melahirkan tidak ada pertemuan? Betul. Setelah saya hamil, Bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Berarti hubungan Anda hanya 3 minggu gitu, nggak bisa. Bagaimana? Hubungan Anda dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah Anda hamil. Sehingga kan Anda bisa ketemu lagi. Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak RK menjauh? Mungkin karena saya hamil. Kenapa kakak nggak memilih speak up saat pesawat saat hamil gitu kak? Kenapa baru Saya takut karena saya diancam. Ancamannya berupa apa aja kak? Boleh kasih? Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Kalisa, gimana sih menanggapi terkait kamu kan banyak mendapatkan hujatan ya? Hujatan dari netizen dan apalagi setelah kamu tampil. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Terima kasih. Bisa masuk ke masalah proses persalinan ya. Bisa gimana membesarkan anaknya seperti ini, Mbak? Jauh itu gimana sama misalnya? Oke teman-teman, biar makin lutut dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita lutut ya ceritanya ya. Biar dulu ya. Masih kasih saya uang, gitu. Tapi nggak cukup kan? Akhirnya saya pakai BPJS. Uangnya nggak. Cuma 15 juta. Dari saat itu. Itu biaya persalinannya. Setiap bulan 15 Biaya juta. Persalinannya. Di situ kan sebelum kita melakukan persalinan ya proses lahiran kan ada sebagai formulir yang harus diisi oleh pasangan. Iya, itulah. Itu makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya. Data rumah sakit. Yang mengisi siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan Inisial R. Inisial R. Ajudan. Oh, ajudan yang baru diketahui ternyata ajudan itu ya. Di rumah sakit daerah mana kak? Pamulang ya. Kalisa, maaf kalau ada kekurangan. Kurang jelas maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil? Maksudnya berapa kali berhubungan dengan Pak RK? Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam. dengan Bapak di sana. Setelah itu tidak ada pertemuan lagi, Mbak Lisa. Tidak ada. Jadi Dan silakan maksudnya waktu itu ya. setelah 3 kali pertemuan itu di bulan Juni berarti ya? Atau gimana sih mungkin lebih jelasnya? Tahu hamilnya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau gimana mungkin? Enggak. Kurang jelas lagi. Gimana Mas? Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah pertemuan dengan RK di Palembang atau gimana mungkin? Enggak. Saya tahu 3. Saya nggak ngerti. 3 minggu. Gini. 3 hari di Palembang. Pulang dari situ hamil atau bagaimana? Iya. Enggak. Nah iya makanya Oh enggak. 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada berhubungan dengan siapapun. Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Oke, lanjut ke tadi persalinan tadi. Oke, lanjut ke persalinan lahiran ya. Tadi persalinan 15 juga. Oke, selanjutnya habis kamu dari persalinan
saya 15 juta, bagaimana kamu membesarkan anakmu? Ada tunjangan-tunjangan lagi nggak diberikan atau memang sama sekali tidak? Setelah saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu, asal-asalan yang lalu ya juga. Maksudnya jumlahnya asal-asalan gitu. Yang saya aneh gitu. Kok ini nggak biasanya, akang tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Oke, Kak Lisa, di sini kan dari pihak RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk tes DNA nih. Nah, responnya sendiri dari Kak Lisa, apakah memang menyetujui? Tapi dengan menyetujui syarat, sekali, saya tunggu sekali. Dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga rumah sakitnya dari RK sendiri. Yang sesuai SOP di Indonesia. Kak Lisa, itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah maaf ya betua gitu. Nggak mungkin kan, ya intinya ya pacaran udah berjalan saja gitu. jadi ofisialnya kayak Nggak ada yang tembak, pacar saya nggak gitu, nggak ada. Oke. RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? Hadir nggak? Ini iya saya di sana, tapi saya nggak tahu bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang dan kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini buktinya. Oke, dilanjutkan. Boleh, moderator silakan lagi. Satu bukti lagi. Sorry. Saya spill bukti lagi yaitu sebenarnya ini video, cuman kami screenshot. Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Jadi dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Isinya uang. Di bawahnya uang. Berapa nilainya? Iya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa dikirim itu? Boleh tahu? Oke. 21 Juli 2021, 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat. Saya itu ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana Ibu? Kita tahu nggak sih selama Kalisa sama Pak RK? Sorry, tadi media apa Bu? Grid, oke, dari Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Pak RK cerita nggak tentang Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masih cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya dari yang Cinta Radio, Pak. Ya. Pertanyaannya, pertama, anaknya laki apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau mau lahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang Anak saya perempuan. Yang ketiga, tadi ada anggaran yang disurat sama itunya apa udah dilaporin sama RK sendiri bahwa duitnya nggak nyampe? Pak, izin pertanyaannya. Terlalu panjangnya, saya kita global ya, nggak apa-apa ya. Silakan Bu Lisa. Langsung dijawab aja. Anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Oke, silakan lanjut. Dari media lain? Ya, tadi apa udah sekarang? Tadi ini? Sini. Iya, coba. Ibu duluan, Ibu. Gimana? Belum Ibu, Bapak. Gimana, Bu? Saya Winar, selebrita. Maksudnya biar jelas aja, awal ketemu itu Kakak Lisa bekerja sebagai apa?
Terus sudah ada komunikasi, maksudnya Ibu Cinta takut nggak dilaporin sama Bu Cinta kan ini perzinahannya? Itu pertanyaan berarti ya? Ya. Yang pertama, pekerja Lisa sebelum bertemu dengan beliau, sebelum bertemu dengan Pak RK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? Iya, dan tahu nggak latar belakang Pak RK tuh maksudnya sering ngapain atau sering berhubungan dengan perempuan mana aja, Kak Lisa tahu nggak? Udah, berarti dua pertanyaan, pertama pekerja Lisa dan Ya. satu latar belakangnya. Iya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Iya, terus ketiga takut nggak dilaporin sama Bu Cinta kan ini maksud. Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cinta? Cinta, ya, soal perzinahan. Saya seorang model, ex model ya, Ya. ex model, majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku tidak dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Saya boleh. Oke, selanjutnya dia. Saya Hashim dari Display.id. Ini kan Kalisa tuh pernah sempat memposting di sosial medianya kalau memang ada pihak RK sendiri yang mengancam memberikan uang untuk bungkam dan mengaku halu. Boleh diceritain nggak sih kronologinya? Mulai dari kamu mendapat ancaman, terus kamu responnya seperti apa ketika kamu tahu ada ancaman untuk membungkam dan kamu disuruh mengaku halu sama pihak? Ancaman itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa? Katanya, sebut saja angkanya. Kasian, kasian RK katanya gitu. Kasian, karena lagi tersandung kasus ya. Sebut saja. Dan dia berjanji untuk dan dia berjanji, ya udah, lusa saya kirimkan uang, tapi saya tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, hanya berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar, 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Terus respon kamu seperti apa melihat adanya? Saya menolak, karena itu kan jejak digital. Saya menolak, saya tolak. Ada bukti chatnya pada saat tawaran? Ada bukti chat. Boleh dilihat? Ada. Baik, terima kasih. Oh, sebentar, izin, sorry. Oke. Karena ini Pihak sana sudah tidak lagi membiayai selama 8 bulan, betul Mbak? Atau gimana? Iya betul. Oke, ketika 8 bulan sudah tidak. Karena hanya di-read aja, hanya dibaca aja WhatsApp saya. Apakah itu salah satu sakit hatinya Oh iya. Lisa? Iya. Ketika sampai akhirnya ini di-up. Satu. Iya, betul. Apa tujuan dari Mbak Lisa ketika akhirnya di-up dan pihak sana diam? Dan Mbak Lisa bertindak seperti apa? Karena yang ditunggu tes DNA. Berarti kalau tes DNA itu berarti dinyatakan benar ada hubungan, benar? Betul. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah pergerakan dari Mbak Lisa pribadi maupun tim pengacara, kapan dilaksanakannya tes DNA itu sendiri? baik, terima kasih. Bu, izin tadi dari media mana Bu? Izin Saya Pak. Saya mau minta Mbak Lisa dulu Pak. Iya, makanya kita mau catat. Oke. Beliau cuma jawab dulu, ngomong dulu, Ya. ya nanti baru pengacaranya. Oke, terima kasih. Silakan Bu. Apa yang Ibu mau pertanyakan lagi? Ya, Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak sana, undangan dari pihak sana, karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup, udah cukup ya. Mungkin kirim hari ini. Somasinya ditunggu sampai berapa lama, Bang? Nah, untuk itunya pasti kita sudah menetapkan tanggalnya. Tanggal pertemuannya kita belum bisa buka ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun itikat baik. Kalau bisa ini bermuatan juga
dia merespon baik kenapa tidak. Jadi. Oke Bang, di tengah isu bergulir perihal permintaan untuk tes DNA dan lain-lain pertanggungjawaban RK, muncul video sure dari diduga LM ya, Mbak Lisa. Mungkin terkaitnya seperti apa, membenarkan atau seperti apa? Oke, teman media, untuk konferensi hari ini kita kesempatannya untuk menjelaskan ya terkait dengan kasus viralnya Lisa dengan LM, Lisa dengan RK. Jadi untuk permasalahan video shoot mungkin akan bisa ditanyakan langsung pada tim kuasa hukum aja. Silakan dijawab aja Bang. Tapi bukan untuk kesempatan konferensi hari ini ya. Jadi yang kalau ya. Kita aja Bang. Karena kan diduga Mbak Lisa karena berkata di belakang sama. Gimana Mbak Lisa? Oke, begini. Saya untuk masalah video dan yang lain yang sudah tersebar, kalau menurut klien kami itu bukan dia sendiri yang sengaja untuk membuat ataupun yang lain. Nggak tahu pihak lain seperti apa. Tapi kita di sini adalah terfokus perkara masalah LM dan RK. Jadi saya harap kalau untuk hal-hal itu nanti bisa bicarakan secara internal ke kita. Toh kita juga kan pasti welcome kepada rekan-rekan media kok akan komunikasi. Teknis kok itu semua. Teknis kalau itu kan. Berarti benar ya Bang? Masalah benar atau tidak kita nggak bisa menilai karena itu ada pembuktiannya semua. Mbak Lisa sendiri gimana tanggapannya dengan adanya video sur yang 4 menit 28 detik itu Mbak? Dua video itu. Kalau menurut klien kami sih itu kan semua orang kan punya masa lampau sih. Jadi saya rasa itu teknis lah itu. Video lama Bang. Kita gini, mohon maaf rekan-rekan, kita terfokus permasalahan yang sekarang kan temanya hari ini adalah klarifikasi dari permasalahan antara LM dan RK. Jadi mohon konteksnya di situ. Bang, dasar hukumnya apa kalau Kalisa mau Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus ditanggung jawab. Nggak bisa saya kalau ngomong anak. Oke, rekan-rekan media. Kan saya berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri dalam artian kata bukan saya butuh materi dia ngasih, tapi kan saat itu. Baik rekan-rekan media, kita buka untuk 3 pertanyaan lagi. Habis itu kita close. Apakah kurang jelas Mbak? Akan kamu minta maaf ke Bu Cinta atau tidak? Nanti Kalisa akan minta maaf nggak sih ke Bu Cinta setelah mungkin kasus ini bergulir gitu Bang? Apalagi kan ada anak di luar nikah sama Pak RK. Ada niatan Minta maaf nggak sih ke Ibu Love? Belum. Karena Bu Cinta kan mungkin istri sah dari Pak RK. Ini akan ada pertemuan nanti prosesnya kita akan coba ini ya. Kita akan update pasti, kita terbuka, sistemnya transparan. Apapun prosesnya kita akan terbuka dengan rekan-rekan. Coba satu lagi yuk. Satu lagi. Siap. Dari yang lain mungkin. Apabila seumpama andai kata permintaan Mbak Lisa ini ditolak mereka untuk bertanggung jawab, apa yang akan dilakukan? Itu aja Pak. Baik, sesuai prosedur hukum, jika pertemuan atau somasi itu deadlock ataupun tidak tercapai kesepakatan, maka ya kami akan melakukan upaya hukum, baik itu perdata, baik itu pidana, sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Mungkin oke cukup ya teman-teman. Silakan dulunya. Oke teman-teman media, terima kasih.